Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Elsa Trimukti, STMT, selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Siti Mayuni, MT, IPM, selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati Ibu Siti Nurlaili Kadarini, STMT, IPM, selaku dosen penguji utama. Yang saya hormati Bapak Heri Azwansyah, STMT, IPM, selaku dosen penguji kedua. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisa Kondisi Kerusakan Jalan Selakau Salatiga dengan metode Surface Distress Index SDI dan Bina Marga. Adapun pokok pembahasan pada proposal tugas akhir ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Pendahuluan. Baiklah, penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama, jalan raya merupakan komponen yang penting dalam kemajuan suatu daerah. Jalan raya merupakan salah satu prasarana transportasi yang dapat mempengaruhi kemajuan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik di suatu daerah. Sebagai prasarana yang memiliki fungsi penting dalam menunjang distribusi barang dan jasa, jalan raya dapat membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin lancar. Kemudian, kerusakan jalan dapat menghambat mobilitas pengguna jalan. Hal ini dapat mempengaruhi keamanan serta kenyamanan dalam berlalu lintas, serta memberikan kerugian terhadap pengguna lalu lintas seperti waktu tempuh perjalanan yang lama, terjadinya kemacetan, kecelakaan, serta kerugian yang lain, sehingga diperlukannya pemeliharaan dan perbaikan. Kemudian ruas jalan Selakau Salatiga merupakan penghubung dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, dan Kecamatan Salatiga. Kemudian perlunya penelitian di lokasi tersebut untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan yang terjadi pada ruas jalan Selakau Salatiga, di mana terdapat banyak sekali pusat-pusat kegiatan masyarakat di sepanjang ruas jalan Selakau Salatiga. Sehingga peninjauan kondisi jalan pada ruas jalan ini sangat perlu dilakukan agar kondisi jalan dapat terdata untuk mencegah kerusakan semakin parah. Kemudian, pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang, maka pernyataan penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana jenis-jenis dan tingkat kerusakan pada ruas jalan Selakau Salatiga berdasarkan metode Surface Distress Index SDI. Yang kedua, bagaimana jenis-jenis dan tingkat kerusakan pada ruas jalan Selakau Salatiga berdasarkan metode Bina Marga. Yang ketiga, bagaimana tindakan penanganan kerusakan jalan yang tepat terhadap kondisi kerusakan pada ruas jalan Selakau Salatiga. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menganalisis jenis-jenis dan tingkat kerusakan pada ruas jalan Selakau Salatiga berdasarkan metode Surface Distress Index SDI. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis dan tingkat kerusakan pada ruas jalan Selakau Salatiga berdasarkan metode Bina Marga. Yang ketiga, menentukan penanganan kerusakan jalan yang tepat berdasarkan tingkat kerusakan pada ruas jalan Selakau Salatiga. Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca terutama dalam kegiatan akademik bidang teknik sipil tentang kegiatan survei kondisi jalan menggunakan metode Surface Distress Index SDI dan Bina Marga. Yang kedua, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya bagi yang mengambil penelitian dengan topik yang sama. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai data kerusakan ruas jalan Selakau Salatiga, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas dengan metode Surface Distress Index SDI dan Bina Marga sebagai pertimbangan dalam penanganan kerusakan jalan. Agar memperjelas fokus pengamatan dan tujuan dari penelitian pada tugas akhir ini, maka diberikan batasan masalah agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dan pengamatan dilakukan pada ruas jalan Selakau Salatiga, tepatnya pada Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang memiliki panjang jalan 2,7 km. Kedua, metode analisis yang digunakan adalah metode Surface Distress Index SDI dan Bina Marga. Yang ketiga, data kerusakan didapat melalui survei visual dan pengukuran di lapangan. Yang keempat, tidak dibahas mengenai analisa struktur perkerasan dan biaya pemeliharaan kerusakan jalan. Adapun berikut adalah penelitian terdahulu yang memiliki keterikatan dengan penelitian sekarang.
Yang pertama dari Julianus Pujianto dengan judul Analisis Kerusakan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan metode Bina Marga. Yang kedua Wiro dengan judul Analisis Kerusakan Perkerasan dengan metode Survei Distress Index SDI dan Perencanaan Perbaikan Jalan, studi kasus ruas Jalan Sidas Simpang 3. Yang ketiga, Gusti Eri Fitriadi dengan judul Analisis Kerusakan Permukaan Jalan Batas Kota Pontianak Sungai Kakap berdasarkan metode Survei Distress Index SDI. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Pengertian jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. Konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement. Menurut Sylvia Sukirman 2010, konstruksi perkerasan lentur adalah perkerasan jalan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan perkerasan ini bersifat memikul serta menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Penyebab kerusakan jalan. Menurut Sylvia Sukirman 1999, kerusakan-kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan ini dapat disebabkan oleh yang pertama lalu lintas, yang kedua adalah disebabkan oleh air, yang berupa air hujan, sistem drainase yang tidak baik, naiknya air akibat kapitalitas, yang ketiga material konstruksi perkerasan, yang keempat iklim, yang kelima kondisi tanah dasar yang tidak stabil, dan yang keenam proses pemadatan lapisan di atas tanah yang kurang baik. Metode Surface Distress Index (SDI). SDI atau Surface Distress Index merupakan sistem penilaian terhadap kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi di lapangan, sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Data-data yang diperlukan dalam analisis kerusakan perkerasan menggunakan metode SDI antara lain: yang pertama, persentase luas total retak terhadap luas jalan yang ditinjau. Yang kedua, rata-rata lebar retak. Yang ketiga, jumlah lubang. Keempat, rata-rata kedalaman bekas roda pada jalan. Adapun perhitungan dalam Surface Distress Index, yang pertama untuk luas retak, di mana penilaiannya sebagai berikut. Kemudian yang kedua, rata-rata lebar retak dengan penilaian sebagai berikut. Yang ketiga, jumlah lubang dengan penilaian sebagai berikut. Kemudian rata-rata kedalaman bekas roda dengan penilaian sebagai berikut. Kemudian untuk perhitungan Surface Distress Index, menentukan luas kerusakan jalan, AR sama dengan PR dikali RR, AT sama dengan PT dikali LT, dan menentukan persentase kerusakan jalan di mana R sama dengan AR per AT dikali 100%, di mana AR adalah luas kerusakan, PR adalah panjang kerusakan, LR adalah lebar kerusakan, AT adalah luas total jalan, PT adalah panjang jalan, LT adalah lebar jalan. Metode Bina Marga. Berdasarkan Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 1990, jenis kerusakan yang perlu diperhatikan saat melakukan survei visual adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekasaran permukaan atau surface texture. Yang kedua, lubang-lubang potholes. Yang ketiga, tambalan patching. 4, alur rating. 5, amblas depression. Berdasarkan Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 1990, penentuan nilai kondisi jalan dilakukan dengan menjumlahkan setiap angka dan nilai untuk masing-masing jenis kerusakan. Urutan prioritas dihitung berdasarkan nilai-nilai kelas lintas harian rata-rata atau LHR dan kondisi jalan yang didapat dari penilaian kondisi permukaan jalan, dan nilai-nilai kerusakan jalan yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus berikut ini. Urutan prioritas UP sama dengan 17 dikurang dalam kurung kelas LHR ditambah nilai kondisi jalan. Dengan kelas LHR merupakan kelas lalu lintas untuk pekerjaan pemeliharaan, nilai kondisi jalan nilai yang diberikan terhadap kondisi jalan. Solusi pemeliharaan jalan. Berdasarkan nilai SDI, jika kurang dari 50 dilakukan pemeliharaan rutin, 50-100 dilakukan pemeliharaan rutin, 100-150 dilakukan pemeliharaan berkala, lebih dari 150 dilakukan peningkatan atau rekonstruksi. Sedangkan berdasarkan standar Bina Marga 2011, dilakukan penebaran pasir, pengaspalan, penutupan retak, pengisian retak, penambalan lubang, perataan. Metodologi penelitian.
Berikut merupakan lokasi penelitian yang terdapat di ruas Jalan Selakau Salatiga, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Berikut merupakan ruas Jalan Selakau Salatiga, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas yang bersumber dari Google Earth. Berikut merupakan lokasi pengamatan khususnya di Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Berikut merupakan kondisi ruas jalan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik observasi dan teknik studi dokumenter, di mana data primer yang diperlukan untuk metode STI adalah yang pertama kondisi jalan, yaitu lebar retak, luas retak, jumlah lubang, kedalaman bekas roda. Yang kedua adalah geometri jalan. Kemudian, data primer yang dibutuhkan untuk metode bina marga yang pertama adalah jenis kerusakan jalan, jumlah atau luas kerusakan, jumlah lalu lintas harian, dan geometri jalan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik observasi, teknik interview atau wawancara, kemudian teknik studi dokumenter, di mana data sekunder yang dibutuhkan adalah peta jaringan jalan, daftar ruas jalan, dan hasil wawancara. Adapun untuk pengelolaan data untuk metode Surface Distress Index (SDI), yang pertama adalah menentukan jenis kerusakan, yang kedua menentukan luas kerusakan jalan, yang ketiga menentukan persentase kerusakan jalan, yang keempat menentukan persentase luas retak, rata-rata lebar retak, jumlah lubang dan rata-rata kedalaman bekas roda. Yang kelima menentukan nilai SDI, dan yang keenam menentukan jenis pemeliharaan sesuai dengan nilai SDI. Kemudian pengelolaan data untuk metode bina marga yang pertama adalah menetapkan jenis jalan dan kelas jalan. Yang kedua, hitung LHR untuk jalan yang disurvei dan tetapkan nilai kelas jalan. Yang ketiga, mengelompokkan data hasil survei sesuai dengan jenis kerusakan. Yang keempat, menghitung parameter untuk setiap jenis kerusakan dan melakukan penilaian terhadap setiap jenis kerusakan. Yang kelima, menjumlahkan setiap angka untuk semua jenis kerusakan dan menetapkan nilai kondisi jalan. Yang keenam, menghitung nilai prioritas kondisi jalan. Berikut adalah alat penelitian. Berikut merupakan alur penelitian. Yang pertama adalah mencari literatur dari penelitian terdahulu mengenai kerusakan jalan pada perkerasan lentur. Yang kedua, mempelajari parameter penilaian yang digunakan untuk metode Surface Distress Index (SDI) dan metode bina marga. Yang ketiga, menentukan lokasi penelitian yaitu di ruas Jalan Selakau Salatiga. Yang keempat, mengumpulkan data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada penelitian. Yang kelima, melakukan penelitian di lapangan untuk mendata kerusakan di Jalan Selakau Salatiga. Yang keenam, melakukan pengelolaan data yaitu dengan menganalisis nilai kondisi kerusakan jalan dengan metode Surface Distress Index dan metode bina marga. Yang ketujuh, melakukan analisis solusi perbaikan kerusakan jalan berdasarkan nilai SDI dan standar bina marga 2011. Yang kedelapan, membahas hasil dari penelitian yang sudah dikerjakan. Yang kesembilan, membuat kesimpulan dan saran terhadap hasil yang telah didapat. Berikut merupakan bagan alir dari penelitian ini. Berikut merupakan formulir survei kondisi jalan (SKJ) untuk metode Surface Distress Index atau SDI yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Bina Marga 2011. Kemudian ini merupakan formulir survei kerusakan jalan metode bina marga. Yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Bina Marga 1990. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian ini. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.